Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Azliana, IPM 247820009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 4A. Di sini saya akan membuat video hands-on untuk menjelaskan hasil dari praktikum Lab 5, yaitu Data and Future Thinking dengan topik Data Understanding and Future Exploration. Nah, di sini jadi pada video ini saya akan menjelaskan serta menjawab pertanyaan analitik dari setiap langkah pada praktikum di atas. Nah, jadi pada praktikum ini deskripsi praktikumnya ya, saya akan membacakan deskripsi praktikumnya. Jadi pada pertemuan sebelumnya, yaitu kami mahasiswa ini telah mempelajari berbagai teknik pencarian untuk menemukan solusi dalam suatu permasalahan dengan asumsi bahwa aturan dan struktur masalah telah diketahui. Tapi pada banyaknya kasus nyata, hubungan antar variabel ini tidak diketahui secara eksplisit dan tidak direpresentasikan dalam bentuk aturan yang sederhana. Nah, pada praktikum ini, saya akan menganalisis dataset transaksi untuk memahami pola perilaku pelanggan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan pembatalan pesanan. Fokus utama praktikum ini adalah pemahaman data dan eksplorasi fitur, bukan pada pembangunan model. Baik, jadi di sini saya akan masuk ke langkah-langkah praktikumnya, yaitu yang pertama ada data understanding. Jadi di sini pada data understanding ini pada praktikum ini menggunakan Google Colab. Ini dia hasil dari data understanding. Yang pertama ini load dataset menggunakan library Pandas. Ini ya, library Pandas dan NumPy. Sebenarnya untuk yang pertama ini library Pandas saja, tetapi karena di sini ada ini ketentuannya, jadi kalau menggunakan library Pandas dan NumPy, jadi saya langsung memasukkan saja pada bagian atas ini, yaitu import Pandas dan import NumPy. Lalu load dataset, yaitu membuka datasetnya. Di sini diuploadkan agar bisa dibaca. Terus selanjutnya tampilkan dan screenshot ya. Jadi pada yang pertama ini setelah datanya dibaca, nah datanya ini ditampilkan 5 baris pertama, yaitu ini ada 5 data ya. Jadi ada produknya ada celengan. Terus yang keempat ini ada mangkok atau saus. Terus ada keranjang, ada tempat nasi ya ini. Nah, ini ada metode pembayarannya juga. Ini ada kota, kabupaten, provinsi, dan yang dapat kita lihat di sini. Selanjutnya, jadi di sini pada datanya itu dapat di-download. Datanya itu dapat di-download di bagian sini yang sudah disediakan datasetnya ya, Almond Clean. Nah, ini dapat di-download pada bagian sini. Ini dia. Ada 19 kolom dengan 10. Ini 10. Terus selanjutnya di sini tampilkan baris dan kolomnya. Jadi kodenya ini, kode Python-nya, yaitu untuk menampilkan baris dan kolom dari dataset Almond Clean ini, dataset transaksi e-commerce ya ini transaksi e-commerce. Nah, dengan jumlah baris yaitu ada 20.848 dan jumlah kolomnya ada 19 kolom. Ini 1, 2, order ID, ini kan order ID, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oke. Benar ya, berarti ada 19 kolom untuk dataset ini. Jadi terus kita ke selanjutnya yaitu nama kolomnya. Nah, nama kolomnya itu ada apa saja? Di sini dapat dilihat ada 19 kolom, yaitu sama seperti yang ada di sini ya. Benar, ada order ID, total QTY, total ya, terus habis itu ada total weight, total return ya, total diskon, produk kategori, lalu ada jumlah dari produk kategorinya, status pesanan, alasan pembatalan, opsi pengiriman, metode pembayaran, kemudian ada data kota atau kabupatennya, lalu ada provinsi, ongkos kirim, setelah itu ongkos kirim dibayar oleh pembeli, kemudian estimasi potongan biaya pengiriman, lalu ada total pembayaran, perkiraan ongkos kirim, waktu pesanan dibuat, dan source filenya. Source filenya itu seperti ini ya, kayak bulan bulan kembar untuk mendapatkan diskonnya gitu. Ini kan April sales itu tahun 2024. Selanjutnya di sini identifikasi mana yang merupakan variabel target, fitur numerik, dan fitur kategorikal. Nah, jadi di sini untuk variabel targetnya itu adalah yang pada bagian status pesanan ini, pada kolom ke 7 ya, 8 karena ini kan mulai dari 0. Jadi pada kolom ke 8 itu adalah status pesanan, variabel targetnya. Kenapa status pesanan? Karena menunjukkan apakah pesanan ini dibatalkan, ini selesaikan atau tidak, ini dibatalkan atau selesai gitu, dia jadi memesan. Nah, ini bisa kita lihat juga pada kolom alasan pembatalannya. Di sini terdapat 2.830 pembatalan dari datanya, yaitu sebanyak 20.848 yang artinya ini kalau ini tidak semua pesanan itu dibatalkan, sehingga status pesanan ini menjadi variabel yang tepat untuk kita analisis sebagai targetnya. Jadi mengapa jadi ini variabel targetnya itu ini ya, status pesanan. Lalu selanjutnya kita ke fitur numeriknya. Nah, di sini ada fitur numerik. Langsung saya tampilkan ya, mana yang fitur numerik dan tidaknya. Fitur numeriknya ada 9. Fitur numerik itu kan fitur yang berkaitan dengan total pembayaran gitu ya, yang berkaitan dengan jumlah atau biaya transaksinya. Sedangkan di sini ada fitur kategorikal, yaitu metode pembayaran dan lokasi yang berisi informasi deskriptif. Sebenarnya kalau tidak dibuat identifikasi jenis variabel juga, dapat kita lihat dari cek tipe data ini, yaitu dari DF info ini. Kita lihat nih mana yang termasuk fitur numerik dan mana yang termasuk fitur kategorikal, yaitu pada dilihatnya pada di sini. Sebentar. Ini data type-nya. Kalau objek ini dia berarti kategorikal, sedangkan integer ini kan tipe data ini ya, tipe data
numerik angka gitu. Jadi yang integer ini termasuk ke fitur numerik, sedangkan yang objek ini adalah fitur kategorikal. Nah, terus ada total kitty, ini kan benar kan? Baik, ya. Jadi fitur numeriknya ada 9 dan fitur kategorikalnya ada 10. Selanjutnya data preprocessing, yaitu di sini membuat fitur baru. Nah, data preprocessing ini saya ini di sini melakukan beberapa transformasi data untuk mempermudah saat proses analisis selanjutnya. Nah, yang pertama ini perintahnya yaitu membuat fitur baru, yaitu isCancel dari status pesanan, lalu ada isCOD dari metode pembayaran. Nah, untuk isCancel ini dari kolom status pesanan. Nah, nilai 1 kalau kita lihat di kodenya ada 1 dan ada else 0 ya, berarti ada 1 dan 0. Nah, kalau nilai 1 ini menunjukkan bahwa pesanan ini dibatalkan, sedangkan nilai 0 ini menunjukkan pesanan tidak dibatalkan. Dari isCancel ya. Ini isCanceling isCancel. Lalu selanjutnya ada isCOD, isCancel, lalu ini ada isCOD, ada apa artinya 0, apa artinya 1. Nah, kalau di isCancel nilai 1 itu menunjukkan pesanannya dibatalkan. isCOD. Kalau isCOD nilai 1-nya itu menunjukkan metode pembayaran COD. Kalau kita lihat di mana, di tabel, nah ini dia, mana yang COD, mana ya bentar. Nah ini kan saldo ShopeePay. Nah, kalau nilai 1 ini menunjukkan COD, terus 0 itu non COD. Berarti ini saldo ShopeePay itu masuk ke 0 ya. 0, terus si bank juga 0, berarti COD-nya ada 3. Kita lihat di kolomnya, kolom pada nomor 2 yaitu data preprocessing. Ini dia yang 0 ini berarti kita tuh mengubah fitur kategorikal menjadi fitur numerik ya. 0 ini non COD dan 1 ini yang COD. Selanjutnya di sini ada ekstrak informasi waktu, yaitu ambil jamnya dari kolom waktu pesanan. Nah, di sini jadi ini pada bagian hor ya. Kalau di bagian ini berarti mengekstrak informasi waktu dari kolom waktu pesanan dibuat menjadi fitur home yang menunjukkan jam pemesanan ini dari 0 ini waktunya sampai 23 jam waktu pesanan dibuat ya. Selanjutnya buat minimal 1 fitur tambahan berdasarkan analisis Anda. Nah, untuk fitur tambahannya untuk fitur tambahannya saya menggunakan kategori waktu, yang dimana fitur ini itu tuh mengelompokkan waktu menjadi dini hari, pagi, siang, atau malam. Nah, ini dia seperti pada tabelnya ya. Jadi kalau untuk kategori yang dini hari itu jamnya itu kurang dari jam 6. Kalau dia misalnya kayak ya jam
1, jam 4, atau jam 00.00 itu masuknya ke dini hari, sedangkan kalau sudah jam 6 itu masuknya ke pagi hari. Pagi hari itu dimulai dari jam 6 sampai jam 12, sedangkan kalau siang hari itu dimulai dari jam 12 sampai jam 6 sore ya, 18 ini, 6 sore. Terus selain itu maka jamnya adalah kategori jamnya yaitu termasuk jam malam. Nah, kenapa fitur ini dibuat? Fitur ini dibuat ini karena dari fitur ini kita bisa menganalisis perilaku pelanggan ini dapat berbeda-beda berdasarkan analisis waktunya, sehingga lebih mudah dianalisis kalau dalam bentuk kategorinya. Jadi kalau kita lihat ini kan waktu waktu pemesanannya. Kalau kita lihat dari jam waktu pemesanan ini kan terlalu detail ya, karena dia itu melihat dari kayak jam 0, jam 1, jam 4 atau jam 6 itu tuh terlalu detail dan agak sulit dianalisis secara langsung. Terus kalau menggunakan tem kategori, kita nih bisa tahu perilaku pelanggan ini cenderung berbeda-beda kan, kayak misalnya antara pagi dan malam itu apakah lebih banyak yang dibatalkan pesanannya. Jadi dengan pengelompokan ini kita tuh lebih mudah melihat apakah ada waktu tertentu yang memiliki tingkat pembatalan itu lebih tinggi. Maka dari itu dengan mengelompokkan waktu menjadi dini hari, pagi hari, siang hari ataupun malam, itu tuh tujuannya agar saya ini lebih mudah melihat pola pembatalan berdasarkan periode waktu menggunakan analisis kategorinya. Oke, selanjutnya ini kan file berhasil disimpan ya dengan nama data processor npm sesuai dengan ketentuannya. Oke, ini ketentuannya sudah saya simpan. Nah, ini dia adalah tabel data prosesnya. Sudah ada tem kategorinya. Ini pagi, siang, sore nggak ada ya, malam, terus dini hari, pagi hari. Oke, ini dia data-datanya. Jadi bisa kita lihat ya bahwa fitur barunya itu ada is cancel, is COD, hard, dan tem kategori yang sudah berhasil ditambahkan ke dalam dataset. Nah, ini ada tulisan inisial berhasil disimpan. Ini menunjukkan bahwa kita sudah berhasil menyimpan dataset yang sudah diprocessing, yang sudah kita ubah dari kategorik menjadi numerik untuk digunakan pada tahap analisis selanjutnya. Jadi dengan pre-processing ini, data ini menjadi lebih terstruktur dan siap digunakan untuk analisis pola pembatalan pesanan. Selanjutnya kita ke yang 3, feature exploration, yaitu feature exploration. Kita pilih minimal 3 fitur yang diduga mempengaruhi pembatalan pesanan. Nah, di sini jelaskan hubungan logis antara fitur dan targetnya, alasan pemilihan fitur, serta ini berupa tabel atau angka. Di sini saya menggunakan tabel yang direpresentasikan dengan angka. Jadi di sini ada tiga fitur. Pada tahap future exploration ini saya memilih 3 fitur yang diduga mempengaruhi pembatalan pesanan, yaitu ada metode pembayaran COD, terus ongkos pengiriman, dan juga ada jumlah produknya. Untuk yang bagian COD vs pembatalan,
Nah, fitur pertama ini adalah metode pembayarannya ya, direpresentasikan dengan isi COD. Jadi metode COD ini memungkinkan pelanggan membayar saat barang diterima, sehingga pelanggan ini lebih mudah membatalkan pesanan kalau kita melalui COD. Oleh karena itu, saya memilih fitur ini karena metode pembayaran ini yang bisa memengaruhi tingkat komitmen pelanggan dalam menyelesaikan transaksi. Kalau COD itu kan dia tuh lebih mudah dibatalkan ya dibandingkan yang non COD. Tetapi kalau dari tabel ini, kalau 0 itu kan yang non COD ya. 0 non COD, salah maaf. Sesuai datanya kalau yang non COD itu ternyata persentasenya itu lebih tinggi sebanyak 13,81%. Berarti dia tuh lebih memengaruhi tingkat pembatalan atau komitmen dari pelanggannya. Sedangkan kalau ini tidak ya. Terus kalau yang COD ternyata tidak. Mana COD dari tabel? Ini kan COD, ini non COD. Ini yang saldo ShopeePay. Oke. Selanjutnya ada ongkir vs pembatalan. Nah, di sini pada fitur yang kedua ini yaitu ongkos kirim yang telah dikategorikan. Jadi secara logis ongkos kirim ini kan merupakan biaya tambahan yang dapat memengaruhi kebutuhan pelanggan untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan. Jadi fitur ini dipilih karena kalau ongkos kirimnya terlalu besar itu memungkinkan pembatalannya lebih besar juga. Ini kan. Tetapi ini sesuai datanya ini mahal ini presentasinya. Kalau murah dia tuh lebih mudah untuk dibatalkan. Jadi fitur ini dipilih karena ongkos kirim merupakan faktor penting dalam total biaya yang harus dibayar oleh pelanggan. Tetapi pada representasi di data ini ternyata kalau ongkirnya ini murah ya karena dia mungkin kita kan lihat pada dataset ini dia tuh ini apa ini namanya source filenya ini kan dia sel-sel kayak April cell terus kayak angka kembar gitu ya dia tuh dia memilih angka kembar jadi otomatis kalau pesannya di ini bulan dia yang murah ini ternyata tuh persentase pembatalannya lebih tinggi dibandingkan kalau yang mahal. Mungkin kalau misalnya yang mahal ini dia tuh barangnya itu mungkin lebih dibutuhkan ya, makanya kalau ongkirnya mahal dia nggak apa-apa, dia pesen aja. Sedangkan kalau yang murah ini karena dia kan gratis ongkir, jadi kita tuh bisa nyoba-nyoba gitu. Misalnya kita pesan terus kita kayak walaupun ongkirnya murah, kita bisa membatalkan pesanan karena kita bisa mengganti pesanan dengan yang lainnya. Seperti itu. Lalu di sini ada jumlah produk vs pembatalan, yaitu pada fitur yang ketiga ini kita ini merepresentasikan yaitu ini ya total ketiganya atau jumlah produknya. Jadi secara logis kalau jumlah produk ini mencerminkan tingkat keseriusan pembeli, di mana pembelian itu kalau dalam jumlah yang
kecil, sebentar, itu kalau jumlah kecil total kitty ini kan jumlah produknya. Ini kalau kecil ini bisa dibatalkan. Tetapi di sini dari hasilnya 9 ini nih menunjukkan dia itu lebih persentase cancelnya ini lebih mudah dibatalkan karena dia banyak. Jadi jumlah produk itu kan mencerminkan tingkat keseriusan pembeli. Dimana kalau kita bandingkan di bagian ini saja, ini nomor 1, kalau jumlah produknya itu kecil, itu lebih mudah untuk dibatalkan dibandingkan 2 atau 3. Tetapi kalau 9 ini mungkin dia ingin mengubah pesanan, maka persentasenya lebih besar ya. Karena itu jadi total kitty ini dapat menunjukkan seberapa besar komitmen pelanggan dalam melakukan transaksi. Selanjutnya kita ke analisis pola, yaitu melakukan analisis hitung persentase pembatalan COD vs non COD, lalu analisis hubungan ongkos kirim dengan pembatalan, lalu analisis hubungan jumlah produk dengan pembatalan. Nah, di sini saya representasikan dengan tabel, yaitu jadi ada tabel COD vs non COD, ada ongkir vs pembatalan, dan jumlah produk vs pembatalan. Nah, tahap ini analisisnya itu untuk melihat hubungan antara seberapa fitur dengan pembatalan gitu, berdasarkan data yang ada. Pada COD vs non COD, berdasarkan analisis ini dapat kita lihat kalau yang non COD itu sebesar persentasenya itu sebesar 13,81%. Sedangkan kalau yang COD itu dia 13,38%. Nah, perbedaan ini tidak terlalu signifikan ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa metode pembayaran ini tidak memiliki pengaruh yang terlalu kuat terhadap pembatalan pesanan pada dataset ini. Selanjutnya untuk ongkir vs pembatalan, yaitu di sini berdasarkan hasil analisis kan kalau yang mahal itu persentasenya 0, sedangkan yang murah itu 19,45%. Jadi ini menunjukkan bahwa pembatalan ini lebih banyak terjadi pada ongkos kirim yang murah dia. Ongkos kirim yang murah, tetapi hasil ini kemungkinan dipengaruhi oleh distribusi data yang tidak merata, di mana kategori ongkir mahal ini memiliki jumlah data yang lebih sedikit, makanya persentase cancelnya ini 0. Lalu untuk jumlah produk vs pembatalan, di sini analisisnya yaitu bervariasi ya pada jumlah produknya. Seperti pada jumlah produk 7 ini kan persentasenya 20%, termasuk tinggi ya. Sedangkan kalau yang 9 ini
25%. Nah, ini menunjukkan bahwa jumlah produk ini memiliki hubungan dengan pembatalan pesanan meskipun tidak menunjukkan pola yang konsisten pada seluruh data, seperti kalau yang satu dibandingkan satu atau tiga lah ya, tiga persentasenya itu lebih tinggi yang satu. Dia tuh semakin kecil semakin mudah dibatalkan. Tetapi kalau kita melihat dari yang 7 dengan 9 itu kan beda ya. 7 itu lebih persentasenya lebih kecil dibandingkan yang 9. Jadi dia ini tidak menunjukkan pola yang konsisten lah ya untuk seluruh datanya. Jadi dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua fitur itu memiliki pengaruh yang kuat, tetapi tetap terdapat pola yang bisa kita amati dari data-data ini. Selanjutnya kita ke segmentasi data, yaitu kita membagi datanya menjadi minimal 2 kelompok berdasarkan fitur tertentu. Lalu hitung tingkat pembatalan masing-masing kelompoknya, tentukan kelompok dengan resiko pembatalan tertinggi. Lalu ini screenshot ya untuk laporan praktikumnya berdasarkan tabel atau angka hasil dari segmentasinya. Nah, segmentasi datanya ini ada segmentasi COD vs non COD. Jadi pada segmentasi data ini yaitu untuk melihat perbedaan tingkat pembatalan pada kelompok tertentu. Nah, pada pembagian kelompok data ini, kelompok COD vs non COD, COD ini kan tingkat pembatalannya itu sebesar 13,38, lebih kecil ya, lebih rendah dibandingkan non COD yaitu sebesar 13,81%. Segmentasi data. Jadi ini menunjukkan datanya pembatalan. Terus dengan jumlah transaksi. Nah, ini ada kelompok risiko pembatalan tertinggi. Jadi dari hasil non COD yaitu pembatalannya itu lebih tinggi dibandingkan yang COD. Terus tetapi selisih antara COD dan non COD ini relatif kecil karena sama-sama 13%, cuman yang membedakan komanya ya, desimalnya ini, sehingga bisa kita simpulkan bahwa perbedaan risiko ini tidak terlalu signifikan. Artinya metode pembayaran saja belum cukup kuat untuk menjelaskan pembatalan pesanan. Oleh karena itu analisis fitur lain mungkin bisa membantu kita memahami faktor yang lebih berpengaruh terhadap pembatalan. Selanjutnya untuk yang keenam, analisis konflik, yaitu di sini temukan satu data yang sesuai dengan pola umum, satu data yang bertentangan, dan tampilkan hasilnya. Jadi untuk bagian analisis konflik ini saya memakai pada order ID yang keempat dan yang ke-1 ya, ininya datanya kan yang bertentangan dengan yang sesuai dengan pola umum dan yang bertentangan. Jadi dari analisis ini kita dapat melihat apakah semua data ini mengikuti pola yang sudah ditentukan sebelumnya gitu. Untuk data yang sesuai pola, yaitu pada data yang pertama ini kita adalah contoh sesuai dengan pola umum, yaitu menggunakan metode COD. Ini dia COD. Bentar. Ini bertentangannya itu di bagian status. Iya, statusnya. Kan variabel apa tadi itu? Variabel targetnya itu kan statusnya.
Jadi yang bertentangan, maksud yang sesuai itu kan harusnya oh ya. Jadi intinya data yang pertama ini adalah contoh yang sesuai dengan pola umum metode COD, dan dia itu dibatalkan karena sesuai dengan asumsi yang sebelumnya bahwa COD. Oh ya, kalau COD ini lebih mudah dibatalkan ya pada pembayaran yang dilakukan karena oh ya, kalau umumnya COD itu kan lebih mudah kita batalkan karena pembayarannya itu kan dilakukan di akhir. Jadi dia dibatalkan oleh pembeli dengan alasan ini ingin mengubah pesanan. Sedangkan pada tabel yang kedua ini data yang kedua, ini data yang bertentangan dengan pola, yaitu data transaksinya dia COD, tetapi dia itu tidak dibatalkan. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak semua yang bertransaksi COD itu pasti dibatalkan. Jadi perbedaan ini kemungkinan itu disebabkan oleh faktor lain juga seperti jumlah produk yang sedikit, terus ongkos kirim yang murah itu relatif kalau dilihat dari tabel yang mana ya tadi itu. Nah, kalau murah ini lebih mudah di cancel ya, lebih banyak di cancel, atau pesanannya lebih sederhana sehingga dia itu lebih mudah untuk membatalkan pesanan. Jadi faktor-faktor tersebut dapat membuat pelanggan ini tetap melanjutkan transaksi meskipun menggunakan COD. Nah, jadi dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa pembatalan pesanan ini tidak hanya dipengaruhi oleh metode pembayaran saja, tetapi juga pada faktor-faktor yang lainnya. Seperti kalau ini alasannya yaitu mengubah pesanan, atau yang lain bisa ongkos kirim ataupun jumlah produk ya. Ini jumlah produknya 3 sehingga dia itu dibatalkan. Oke, selanjutnya saya akan ke refleksi jawab pertanyaan berikut. Apakah pola dalam data dapat dijelaskan dengan aturan yang sederhana? Pola data. Jadi data yang sesuai. Nah, kalau dari data benar, pola dalam data dapat dijelaskan dengan aturan yang sederhana. Iya ya. Bentar, jawabannya nah, jadi pola dalam data ini dapat dijelaskan dengan aturan yang sederhana. Misalnya, transaksi COD cenderung memiliki tingkat pembatalan yang lebih tinggi, serta kalau ongkirnya lebih murah sesuai data ini, dia itu kemungkinan pesanannya itu lebih besar untuk dibatalkan pada ini ya. Tapi harusnya kalau dalam dunia asli, maksudnya kalau nggak sesuai data, seharusnya dia mahalnya itu yang lebih banyak di cancel. Lalu yang tetapi karena kita melihat data, dia tuh lebih yang murah itu lebih persentase cancelnya lebih tinggi. Terus nomor 7 yang B, pada kondisi apa aturan tersebut gagal?
Jadi pada kondisi tertentu, misalnya ketika transaksi menggunakan COD tetapi tidak dibatalkan, maka biasanya terjadi jumlah produk itu lebih sedikit ya. Jumlah produknya sedikit, ongkirnya rendah, atau pesanannya sederhana, sehingga pembeli ini tetap melanjutkan transaksi meskipun menggunakan COD. Aturan gagal pada kondisi COD tetapi tidak dibatalkan. Terus selanjutnya pada yang C ini, apa kesulitan dalam membuat sistem otomatis berbasis aturan dari data ini? Jadi kesulitannya adalah karena data ini dipengaruhi oleh banyak faktor sekaligus seperti metode pembayaran, ongkir, dan jumlah produk. Kombinasi faktor ini membuat aturan sederhana tidak terlalu akurat dan sulit mencakup semua kondisi dalam data. Terus untuk yang ke-8, eksplorasi lanjutan. Jika variabel target dihilangkan, bagaimana Anda mengelompokkan data tersebut? Oke, untuk yang nomor 8 ini, jadi pada tahap eksplorasi lanjutan, variabel targetnya itu kan status pesanan ya. Kalau misalnya status pesanannya dihilangkan, di sini data ini status pesanannya dihilangkan, ini nih, maka data ini tetap bisa dapat dikelompokkan, misalnya berdasarkan kemiripan fitur atau biasa disebut dengan clustering. Jadi pengelompokan data ini dapat dilakukan dengan melihat beberapa fitur seperti metode pembayarannya, COD atau non COD, terus kategori ongkos kirim seperti murah. Oh ya, di sini belum di bagian mana ya? 2 kalau nggak salah. Bukan. Murah. Oh, ini dia. Di bagian ongkir kategorinya, di kategori seperti murah atau mahal, serta jumlah produknya juga bisa kita kelompokkan untuk melihat beberapa fiturnya. Jadi dari fitur-fitur seperti COD atau non COD, terus ongkos kirimnya ini murah atau mahal, serta jumlah produk ini. Dari fitur-fitur ini, data itu bisa terbagi menjadi beberapa kelompok, misalnya kelompok dengan ongkos kirim tinggi dan jumlah produk yang banyak, serta kelompok dengan ongkos kirim yang rendah dan jumlah produk yang sedikit. Jadi dengan cara ini, pola alami dalam data ini tetap dapat ditemukan meskipun tanpa menggunakan label pembatalan ya. Hal ini menunjukkan bahwa data tetap dapat kita analisis untuk menemukan pola berdasarkan karakteristiknya tanpa variabel target tanpa kita tuh bergantung dengan variabel target yaitu status pesanannya. Jadi tetap bisa kita analisis. Oke, untuk yang ke-8 sudah semua. Mungkin cukup sekian untuk video penjelasan, dan saya sudah menjawab pertanyaannya juga dan menunjukkan dari hasil praktikum saya, yaitu di Google Colab ini untuk lab session yang kelima. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.